Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih sama Mang U di acara podcast Wong Kita Jalan-Jalan. Alhamdulillah, Mang U saat ini sedang bersama Mang Rian. Siapa Mang Rian ini? Mang Rian kepala pembangunan jalan dan jembatan. Kita tanyakan langsung dengan Mas Mang Rian ini. Ya, jalan mana nak dibangun, jembatan mana nak dibangun. Minal aidin wal faizin Mang Rian, suasana Lebaran, Idul Fitri yang begitu meriah, banyak jalan-jalan macet. Tapi dengar-dengar kabar ini kesiapannya lah luar biasa ini dari balai ini. Mungkin Mas Rian bisa disampaikan kesiapan-kesiapan yang kemarin, terus lagi lalu lintas ini. Cak mana rasanya Lebaran? Mudik apa tidak Mang Rian? Iya, jadi memang setiap tahun kita ini kan melayani pemudik. Cuma 2 tahun terakhir tidak baca mudik itu karena COVID ini. Nah, jadi memang kita di tahun ini maksimal untuk melayani arus pemudik karena itu tadi 2 tahun tidak mudik. Itu. Jadi dari H-10 itu kita di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ini sudah siap. Jadi kita itu punya target zero pothole. Jadi katiknya lubang di jalan itu. Jadi H-10 sudah siap mudik. Katik lagi wong kontraktor yang begawi di lapangan tidak katik lagi. Pokoknya H+10, H-10 tidak boleh dong begawi. Tidak boleh wong begawi. Kalau begawi tengah jalan tumbur wong kagak? Tapi memang ketentuannya kayak itu. Ganggu pemilir. Iya, ganggu wong pulom. Misalnya wong nak lewat, no setemual tuh di pinggir jalan, no nganggu cak mana setemual lebaran ini, Iya. Jadi tidak katik lagi. Katik lagi wong gawe. Alhamdulillah. Jadi memang kesiapannya luar biasa. Mang Rian ini kesiapannya luar biasa masalah jalan dan jembatan ini. Tapi alhamdulillah kita mudik lancar, pacak ketemu dulur-dulur di dusun. Ngapo kita tanya lagi ini yang tidak kebagian jalan tol nak mudik ke Prabu Muli, dari Palembang ke Prabu Muli. Nah itu dia, dengar lagi pacak kecepatan tinggi lewat jalan tol, tidak macet-macetan lagi. Kita tanyakan kita ngobrol. Mang Rian, jak mana informasinya tol kita lah pacak digunakan apa tidak ini yang Indralaya Prabu Muli? Mang nak mudik jadi pacak ngebut juga kagak? Ya, jadi jalan tol kita ini dari Simpang Indralaya ke Prabu Muli. Yang ada kan sudah di Palembang ke Indralaya. Iya. Maka dari Indralaya itu pacak lanjut ke Prabu Muli. Nah, ruas dari Indralaya ke Prabu Muli ini bagian dari rencana besar dari Indralaya ke Morenim. Cuma yang kita selesaikan dulu ini dari Indralaya ke Prabu Muli. Nah, kira-kira pacak kita guna ke jalan itu di akhir Desember tahun inilah. Nah, tak terasa lagi. Tak terasa yang Desember ini lah pacak bedebis lewat jalan tol Indralaya Prabu Muli. Kita berapa persen itu Mang Rian rampungnya? Jadi kalau Desember lah itu pacak tak Mang Unan coba misalnya nyingok masuk dari mana jalan tol ini, keluarnya kaget di Prabu Muli di mana Mang Rian? Iya. Nah, kalau pernah kita lewat dari Palembang ke Indralaya. Nah, itu sebelum keluar dari Indralaya itu kan ada sekarang yang ada apa itu overpass di pucuk itu. Keluar Indralaya dikit Nah, jadi kita kaget itu kalau nak ke Indralaya tidak ada lurus becak sekarang ini, tapi belok ke kiri naik balik ke jalan lama. Yang dari apa Indralaya dari Indralaya dari Palembang nak ke Prabu Muli kaget lewat bawah lurus bae.
Nah, jadi ada bagian jalan Kagek yang ditutup di situ, tidak dipakai lagi karena sifatnya sementara yang itu. Nah, masuk dari situ kalau dari ini Palembangnya, terus Kagek keluarnya kalau di Prabu Muli di Beringin, di sebelum daerah Beringin itu. Oh, keluar di Prabu Muli daerah Beringin. Jadi kalau kita nak nyimpang, kalau lurus itu ke Muara Enim, kalau nyimpang kiri ke Jalan Beringin itu ke Batu Rajo, di sekitar situ mungkin, Oh iya, situ. Jadi Kagek dari Simpang Susun itu Beringin kita keluar, terus Kagek kalau nak ke Prabu Muli kita nganan. Alhamdulillah, kalau nak mudik nikmati jalan tol. Berapa panjangnya jalan tol ini, Mang Rian? Selisihnya banyak tak dengan jalan biasa? Kalau selisihnya tidak pulak banyak, tapi dari sisi waktu dan kenyamanan ya lebih cepat di tol ini. 64,5 kilo. 64,5 kilo jalan tol ini. Desember Kagek sudah pacak berdebis itu, seng katanya. Ngapa cak motor ini, mobil yang gitu cak ini aturannya. Sudah itu dengar selain Indralaya Prabu Muli, nyambung nggak Kagek dari Prabu Muli ke Muara Enim? Nyambung dari Muara Enim terus Kagek ke Lahat Linggau Curup Bengkulu, nyambung sampai bisa ke Bengkulu. Wah, ini kita bisa wisata ini untuk wartawan jurnalis vakansi. Sudah lama kalau nak liputan kemana-mana, ngangkat aspek budaya, ngangkat aspek pariwisata di seluruh Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan ini memang sekarang sudah dikelilingi jalan tol. Mungkin ada lagi yang dari Palembang ke Betung. Iya. Woi, kalau nak ke arah Betung itu berpikir ngitung jam sekian macet. Sekarang jadi di Palembang Betung selain Kagek ke jalan tol, yang sekarang ini juga jalan nasional juga nak dilebari. Jalan nasional dan dilebari. Kapan ngelebarinya? Nak dimulai Kagek sampai ke Pangkalan Balai. Sampai Pangkalan Balai. Itu Beguyo dilebari. Berapa meter dilebari? Ya, standar jalan nasional kan 7 meter. 7 meter. Jadi kalau ada mobil parkir di pinggir dikit masih pacak lewat juga ya. Ya, jadi tidak macet. Bahu jalannya juga diperkeras. Dan jalan tolnya kapan rampung kalau untuk daerah sana? Nah, kalau itu masih lama karena progresnya sekarang ini konstruksinya baru 23%. 23%, tapi dengar lagi pasti sudah. Pembebasan lahannya baru sekitar 70%. Berapa ruas panjang jalan tol ke Betung ini, itu Mang Rian? Hampir sama dengan ke Prabu tadi, 64 sekitar itu. 64. Iya. 69 yang di situ. Memang Sumatera Selatan ini dikepung sekarang oleh jalan tol. Siapa nak mudik kemana-mana bisa nikmati jalan tol. Jadi itulah mungkin ada lagi yang baru selain jalan tol ini. Sudah tahu apa dia? Yang galak macet di angkatan 66 itu. Itu kita nak bangun di sana simpang Skip Ujung. Simpang Skip Ujung nak dibangun lagi? Nak dibikin flyover. Oh, bangun flyover. Nah, jadi simpang Skip Ujung Kagek pacak lewat pucuk. Ya. Pacak lewat pucuk. Jadi tidak nak lampu merah lagi ya? Ya, jadi yang dari underpass dari arah Pusri nak ke Polda Kagek itu lewat pucuk. Oh, berdecung baik katong. Berdebis. Kapan itu Mang Rian itu dibangun? Nah, sudah mulai. Jadi persiapan sekarang ini lagi pembersihan lokasi. Terus mungkin Kagek itu ada pengukuran, pemagaran, persiapan lapangan, mengatur untuk pengalihan lalu lintas. Mungkin koordinasi dengan instansi terkait. Jadi mudah-mudahan saat pengerjaannya masyarakat
mungkin ada himbauannya Mas Rian, masyarakat Cak Mano biar tidak terlampau macet di situ saat pembangunannya kaget puncak-puncak pembangunan. Memang secara lalu lintas kita sudah atur supaya tidak ada macet, tapi kemacetan pasti terjadi. Nah, dihimbau masyarakat sebisa mungkin menggunakan jalan alternatif untuk menghindari lokasi pembangunan. Dengar lagi angkatan 66 ada flyover untuk masyarakat kata Mang Rian tadi, jangan menigo kalau misalnya rute situ cari rute lain, siapa tahu untuk menghindari kemacetan. Tapi yang rumah dekat situ tidak baca idak lewat situlah. Ya, supaya lancar galo. Luar biasa nih gawean Mang Rian. Sekitar 21 bulan lah. 21 bulan sudah? Iya, jadi akhir Desember 2023 sudah selesai. Cuman 21 bulan itu kalau banyak lewat situ macet juga ya. Cuman itulah memang pembangunan kita ini untuk bersama Mang Rian ya. Dengar lagi flyover angkatan 66 sudah. Rencana pengerjaan 21 bulan. Iya. Targetnya meleset tak kira-kira? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Iya, yang penting saling dukung. Nah, asal kita sama-sama dukung. Kurasa itu baik. Jadi memang jalan di Sumatera Selatan ini sudah terkepung nih jalan tol, dan pembangunan di Sumatera Selatan ini untuk ruas jalan dan memang diutamakan. Mobil nambah banyak, motor nambah banyak. Ayo, jalannya tidak nambah, sekarang jalannya yang nambah. Itu. Mungkin Mang Rian itu baik. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Suasana Idul Fitri masih suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin. Maaf galo-galo Mang U. Ketemu lagi di podcast Wong Kito Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.